Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du. Pemirsa tasbih Ramadan rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia, nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, yang sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya berpuasa, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, nikmatnya berbuka. Semoga dengan kesyukuran kita ini biqauli alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang lebih banyak kepada kita. Shalawat salam tercurahkan semoga kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada zuriyah beliau, kepada keturunan-keturunan beliau, dan semoga tercurahkan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa tasbih Ramadan rahimakumullah, fenomena akhir-akhir ini kita disajikan oleh beberapa peristiwa yang tentu itu didukung oleh beberapa aspek. Di antaranya adalah media sosial berkembang di antara kita. Maka kita sebagai seorang pemuda yang mampu menguasai dunia digital, menguasai dunia media sosial, maka kewajiban bagi kita untuk mengelola itu semua menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bermaslahat untuk umat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik." Manfaatkan waktu luangmu, yaitu waktu mudamu, sebelum datang masa tuamu. Itu menjadi cambuk bagi kita bahwa bagaimana peran seseorang yang masih mempunyai semangat yang tinggi, masih mempunyai waktu luang yang sangat besar, masih diberikan fisik yang kuat, masih diberikan akal sehat yang mampu menerjemahkan hal-hal yang tidak mungkin. Maka menjadi cambuk bagi kita bahwa dunia ini seharusnya menjadi pemikiran kita dan menjadikan kita lebih bermanfaat bagi agama Islam tentunya. Kurang lebih ada beberapa hal yang harus dimiliki dalam jiwa seorang pemuda, yaitu yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang paling pokok, hal yang paling mendasar yang harus dimiliki dalam diri pribadi seorang pemuda. Kita ambil contoh bagaimana peristiwa Ashabul Kahfi. Beliau bertuju adalah seorang pemuda semua yang beriman kepada Allah, namun berseberangan dengan penguasa pada waktu itu, kemudian menyendiri di dalam gua, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau adalah seorang pemuda, mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa, mempunyai prinsip yang kuat, mempunyai akidah yang kuat, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim.
Yang kedua yaitu pemudalah harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam ilmu agama. Menurut Ibnu Katsir, di dalam ayat ini beliau mengatakan bahwa memperdalam ilmu agama setingkat sama derajatnya dengan berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun ketika Rasulullah sedang perang Tabuk. Maka Allah berfirman, tidak selayaknya semua orang ikut berperang di jalan Allah, tapi sebagian haruslah memperdalam ilmu agama, dan itu derajatnya sama. Dan dalam konteks kekinian, pemirsa tasbih Ramadan rahimakumullah, jihad berperang di jalan Allah yaitu bukanlah mengangkat senjata, bukanlah berperang di medan perang, tapi jihad kita saat ini adalah jihad membangun perekonomian umat, jihad mengentaskan kemiskinan, jihad membangun sarana pendidikan yang memadai, jihad membangun pesantren, jihad membangun akhlak-akhlak pemuda, jihad membangun kesadaran seluruh warga masyarakat umat Islam khususnya untuk senantiasa bergotong royong, saling membantu, saling asih asuh, bukan malah menebar kebencian antar sesama umat Islam. Pemirsa tasbih Ramadan yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aspek yang ketiga yaitu seorang pemuda tentu haruslah mempunyai jaringan ataupun pergaulan yang luas, yang tentunya didasari dengan akhlakul karimah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Senantiasa bergaul dengan sesama manusia, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dan tentunya sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berperan saat ini adalah jangan sampai seorang pemuda hanya pasif, tapi jangan hanya sampai kita hanya menjadi followers, tapi alangkah baiknya jika kita menjadi seorang kreator, atau kita akan menjadi konsumen peradaban, atau kita hanya akan menjadi penikmat dari apa yang telah disajikan di hadapan kita. Maka tentunya saat ini kita harus mempunyai perubahan, didasari keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, didasari ilmu pengetahuan yang luas. Dan yang ketiga, dibekali dengan pergaulan. Tentunya bagaimana kita bisa mengkolaborasi hal-hal itu semua menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk agama Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan nilai manfaat kepada manusia yang lain. Maka bagaimana seorang pemuda haruslah mempunyai porsi yang lebih dan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Kita ambil contoh pada era sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Khalid bin Walid. Beliau seorang pemuda, tapi diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang. Dan tentunya kita saat ini, kita juga harus mampu melaksanakan hal-hal seperti itu, seperti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun nabi ataupun rasul yang diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, kecuali umurnya masih umur pemuda. Maka kita harus berbangga diri bahwa bagaimana kita masih diberikan umur yang
muda, diberikan badan yang kuat, diberikan jaringan sosiokultural yang luas, diberikan pemikiran yang masih segar, diberikan ide-ide kreatif bagaimana kita bisa membangun ekonomi umat, membangun kesejahteraan umat, membangun akidah-akidah umat tentunya. Jangan sampai kita hari ini justru menjadi penikmat-penikmat saja, dan seharusnya kita menjadi kreator-kreator yang harus mampu merubah keadaan. Demikian pemirsa Tasbih Ramadan rahimakumullah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi tentunya, dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita dipertemukan kembali di saat-saat yang lebih baik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.